Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, guru hadis di kelas 7. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang mempelajari hadis ke-7, di mana hadis ke-7 ini menjelaskan tentang bukan hadis ke-7, di kelas 7 ya. Di kelas 7 pelajaran hadis, dan untuk saat ini nih pelajaran hari ini sampai kepada hadis yang nomor 3, al-hadisus salis ya. Coba diperhatikan, al-hadisus salis, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman, diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah Umar bin Khattab. Ini dari anaknya Umar bin Khattab ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abdullah, anaknya Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Umar. Amin ya. Qala, beliau Abdullah ini telah berkata, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah. Apa yang aku dengar dari Rasulullah? Rasulullah itu berkata, apa yang dikatakan Rasulullah? Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ya, nah? Islam itu dibangun atas 5 dasar. Apa itu? Yang pertama adalah syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu adalah Islam yang nomor 1. Kemudian wa iqamis shalah, melaksanakan sholat ya. Islam itu harus mendirikan sholat, selain baca syahadat harus sholat. Yang kemudian wa ita'iz zakat, dan yang ketiga mengeluarkan zakat. Ini Rasulullah yang mengatakan. Yang mendengarkan adalah Abdullah, dan diceritakan oleh Abdullah, begini Rasulullah mengatakan. Nah, yang ketiga ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Zakat apa Ustaz? Zakat harta, zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, zakat dagang, zakat zakat kambing, zakat unta, sapi. Semuanya zakat yang sudah sampai kepada batasan-batasannya. Contohnya batasannya sudah nyampe, kalau unta berapa, kalau sapi berapa, kalau kambing berapa, 40, berarti dikurbankan 1 ya. Itu contohnya. Nah, ini adalah hadis. Kemudian katanya Umar, Rasulullah juga mengatakan begini, wahajil baiti, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Wahajil baiti man istata'a ilaihi, haji ke Baitullah bagi yang mampu. Itu kata Rasulullah. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah yang kelima adalah shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ini hadis yang ketiga yang disampaikan oleh hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Abdullah mengenai tentang Islam ya. Ini redaksi hadis yang pertama sama yang kedua sama yang ketiga ini aslinya sama ya. Cepetan, intinya sama. Bagaimana samanya? Yakni ketika ada malaikat Jibril yang berpura-pura jadi laki-laki dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajari aku tentang Islam. Rasulullah menjawab sama, syahadat, sholat, zakat. Tapi teks yang terakhir itu dibalik. Nah, yang kedua itu mengatakan, kata Rasulullah, puasa, setelah itu haji. Kalau yang ketiga ini enggak, haji baru puasa. Nah, ini beda. Kok bisa Ustaz? Ya memang beda. Rasulullah menyampaikannya 2 kali. Dan teksnya beda, tapi intisarinya kan sama kan, sama-sama wajib ya, rukun Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hadis ketiga ini menjelaskan tentang Islam, di mana ini sering kita dengar dari lagu-lagu, tapi kita mungkin lebih khusyuk dengan lagu-lagu TikTok, lagu-lagu dangdut, lagu musik-musik yang lain yang tidak berbau Islam ya. Akhirnya kita lupa. Ini pernah dinyanyikan oleh Sulis
artis sulis, dulu dinyanyikan sampai sekarang. Nah, begini nyanyiannya, Buniyal Islamu ala khamsin. Artinya kalau lagunya begini, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamati sholat, ita'i zakat, wa saumi ramadan. Gitulah intinya gitu. Liriknya seperti itu. Nah, ini lagu. Kalau yang nyanyikan sulis bagus karena suaranya enak. Kalau saya hajar bos ya. Ini nah, intinya di dalam hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam. Jangan sampai seperti anak muda ketika ditanya apa rukun Islam itu ada berapa, nggak tahu. Jangan sampai seperti itu. Tapi ketika ditanyakan artis, siapa artis yang terkenal, siapa artis yang paling kaya, siapa artis yang paling cantik, siapa artis yang kamu favoritkan, ada berapa artis yang kamu hafal semua. Tapi ketika ditanyakan rukun Islam, naudzubillah, summa naudzubillah, semoga bukan termasuk kalian. Ya, amin amin ya. Bukan termasuk kalian, semoga kalian termasuk orang yang ahli taqwa, ahli ibadah, ahli berbuat baik. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Intinya nah, di hadis yang ketiga ini menjelaskan orang masuk Islam, orang Islam itu harus baca syahadat. Harus nah. Kemudian yang kedua melaksanakan sholat. Ya, karena cukup syahadat nggak melaksanakan sholat, ya dosa juga nah. Bisa jadi masuk neraka. Ya harus masuk neraka karena memang sholat itu wajib, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian zakat. Syahadat, sholat tapi gak zakat, dosa nah. Bisa belum sempurna rukun Islamnya. Ya karena memang harus zakat kalau sudah nyampe waktunya zakat. Kemudian puasa Ramadan. Ada orang ngaku Islam tapi gak puasa bulan Ramadan. Islam cap apa itu namanya? Cap abal-abal. Islam itu ya harus puasa ketika waktunya puasa seperti bulan Ramadan. Apalagi sekarang ini sudah bulan Muharram, di mana di bulan Muharram itu kita sunnah puasa hari Asyura. Hari tanggal 10 bulan Muharram, kurang beberapa hari lagi kita akan puasa. Saya tugas kalian ya puasa di bulan 10 Muharram. Ya, saya kasih tugas kalian untuk puasa di bulan 10 Muharram. Itu tugasnya. Dan kalau bisa tanggal 9 sama tanggal 11 untuk puasa 3 hari, yakni tanggal 9, 10, 11. Karena apa kok Rasulullah menganjurkan seperti itu? Karena orang Yahudi itu sebelumnya itu sudah puasa di bulan Muharram. Yakni puasanya itu tapi bukan puasa karena Allah, ya. Karena apa orang Yahudi itu puasanya karena untuk Nabi Musa. Sedangkan ada sahabat ya Rasulullah, kenapa orang Yahudi mempuasai Tuhannya, Nabi mereka? Akhirnya Rasulullah mengatakan, saya yang lebih berhak untuk puasa, ya, karena saya utusan Allah. Nabi Musa juga utusan Allah. Oleh karena itu untuk tugas kali ini adalah puasa di bulan Muharram tanggal 10. Kalian cari tanggal 10 itu kapan? Pokoknya hampir kurang lebih 4 atau 5 hari. Itu saja. Semoga kita semuanya ahli taqwa, ahli ibadah, ahli berbuat baik dan tercatat orang yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.